Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Panca Syurkani. Izinkan saya menyampaikan sejumlah informasi yang pastinya sangat penting dan bermanfaat bagi Anda. Kali ini kita akan membahas seputar investasi. Mulai dari apa sih arti berinvestasi, keuntungan yang bisa Anda dapatkan, dan semua hal yang perlu Anda ketahui tentang investasi. Investasi atau tabungan? Opsi mana yang harus dipilih? Mari kita bandingkan. Konsep investasi dan tabungan sering disalahartikan sebagai hal yang berdampingan dan sama. Namun anggapan itu salah besar. Pada tahun 2022 ada 7.860.000 investor di Indonesia. Jumlah itu kurang dari 3% dari total seluruh populasi Indonesia. Dengan kata lain, sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum memanfaatkan semua peluang yang ada di pasar keuangan. Padahal, keuntungan dari saham mampu memberikan seseorang penghasilan lebih tinggi dari nilai inflasi, yaitu sekitar 3,5%. Seperti yang bisa Anda lihat di sini, terdapat sejumlah perbedaan antara orang-orang yang menabung dan yang berinvestasi. Kali ini, kita akan menganalisis bagaimana sih konsep menabung dan berinvestasi sangat berbeda satu sama lain dan peran masing-masing dalam keuangan pribadi. Apa arti menabung? Mari kita mulai dengan definisi klasik. Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang belum bisa Anda habiskan, tetapi disimpan untuk masa depan. Artinya, Anda mengumpulkan uang untuk menggunakannya pada kemudian hari. Tabungan disimpan di tempat yang aman atau disimpan dalam bentuk alat yang menyediakan akses cepat ke uang kapan saja. Ada 4 alat tabungan utama. Yang pertama, uang tunai dalam berbagai mata uang. Yang kedua, kartu debit. Yang ketiga, deposito bank. Dan yang keempat adalah rekening tabungan. Risiko kehilangan uang ketika menyimpannya dalam tabungan di bank memang cukup kecil. Tapi bukan berarti tidak memiliki bahaya sama sekali. Bahaya terbesar adalah inflasi, yaitu kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Misalkan Anda memiliki tabungan sebesar 100 juta, dan tidak berniat untuk menyentuhnya sama sekali. Namun, apa yang terjadi setelah 5 tahun kemudian? Uang tersebut hanya bisa digunakan untuk membeli barang senilai 60 juta rupiah karena inflasi yang terjadi selama 5 tahun belakangan. Kerugian tentu saja akan lebih sedikit jika uang disimpan dalam bentuk deposito dan tabungan yang menawarkan bunga lebih besar. Bunga produk-produk tersebut biasanya disesuaikan dengan angka inflasi resmi, tetapi tetap saja masih lebih kecil dari angka inflasi yang asli. Menyimpan uang dalam jumlah besar untuk waktu yang lama jadi tidak menguntungkan karena tidak membawa penghasilan yang cukup, tetapi malah mengalami penurunan nilai. Dengan demikian, Anda menjadi lebih miskin meski memiliki jumlah uang yang sama. Sekarang, kita beranjak ke investasi. Apa arti investasi? Jika tabungan adalah jalan menuju kemiskinan, lalu bagaimana orang kaya menjadi lebih kaya? Jawabannya sederhana. Mereka membuat uang mereka bekerja untuk mereka. Loh, kok bisa? Bagaimana sih maksudnya? Yaitu dengan cara menginvestasikan uang mereka dalam instrumen atau aset yang menghasilkan keuntungan, yaitu investasi. Investasi adalah pilihan instrumen untuk menyimpan sumber daya keuangan dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Berikut beberapa bentuk investasi: obligasi, saham, properti, berbagai macam produk, permodalan, dan bisnis usaha rintisan. Kami melihat instrumen-instrumen investasi dengan sangat hati-hati. Menurut kami, properti atau produk-produk yang tidak menghasilkan keuntungan tidak dapat dianggap sebagai aset investasi. Omong-omong, ini sesuai dengan pendekatan yang diungkapkan oleh Robert Kiyosaki, seorang penulis terkenal yang menulis buku laris berjudul Rich Dad Poor Dad. Bagaimana investasi dapat menghasilkan keuntungan? Pertama, naiknya nilai aset. Kedua, penghasilan dari aset seperti dividen, kupon imbal hasil obligasi, bunga, dan uang. Ketika berinvestasi, Anda tidak menyimpan uang di rumah atau di bank, tetapi menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan. Anda bisa berinvestasi dalam membiayai sebuah bisnis atau bahkan menjadi pemilik bisnis tersebut. Anda bisa juga meminjamkan uang dengan bunga atau membeli barang dan kemudian menyewakannya. Risiko kehilangan uang memang akan lebih besar, tetapi jika Anda menanganinya dengan cara yang benar, risiko itu bisa diperkecil. Kuncinya
Anda harus berinvestasi dalam berbagai jenis aset atau yang disebut sebagai diversifikasi aset. Untuk memberikan perbandingan yang lebih jelas antara tabungan dan investasi, mari kita lihat contoh berikut. Mari kita anggap bahwa sekarang adalah tahun 2012 dan Anda memiliki uang $1.000 AS. Saat ini, harga rata-rata 1 meter persegi perumahan di Jakarta adalah sekitar $1.500 AS. Artinya, dengan uang yang Anda miliki, Anda hanya bisa membeli properti dengan ukuran kurang dari 1 meter. Lalu, mari kita beranjak 10 tahun setelahnya, ke awal tahun 2022. Pada saat ini, daya beli rupiah menurun 6,86 lebih rendah. Sedangkan 1 meter persegi perumahan di Jakarta pada tahun 2022 berharga $2.500 atau meningkat 11,8 kali lipat dibandingkan tahun 2012. Pada kenyataannya, uang Anda yang tadinya $1.000 AS telah menjadi $14.500 AS, tetapi hanya cukup membeli perumahan seukuran 0,4 meter persegi. Anda kemudian menyadari bahwa situasi ini sangat menyedihkan dan akhirnya memutuskan untuk mendepositokan uang Anda dengan harapan mendapat bunga. Suku bunga deposito rata-rata selama periode ini adalah 8,7%. Artinya dalam 20 tahun 100.000 Anda akan menjadi 530.000 atau 2,2 meter persegi properti di Jakarta. Situasi ini lebih baik tapi masih tidak terlalu bagus. Sekarang mari kita lihat apa yang akan terjadi dengan uang Anda jika Anda menginvestasikannya di pasar saham Indonesia. Hasil tahunan rata-rata indeks Bursa Efek Indonesia untuk periode ini adalah 15%, tidak termasuk dividen. Berkat bunga majemuk, dalam waktu 10 tahun, $1.000 Anda akan menjadi 4.360,38 US dollar dengan hasil rata-rata 15% per tahun dan dengan reinvestasi setiap triwulan. Sekarang, mari kita lihat fakta-fakta yang ada. Dalam jangka waktu 20 tahun, jika Anda menyimpan uang di rumah, daya beli uang Anda akan terus menyusut dan bahkan hampir habis. Lalu, jika Anda mendepositokan uang Anda di bank, daya beli uang Anda akan hilang setengahnya. Nah, jika Anda berinvestasi dalam instrumen yang andal, Anda akan dapat melipat gandakan uang Anda. Mengapa menabung dan berinvestasi penting untuk digabungkan? Sekarang kita sudah mengetahui bahwa ternyata menabung adalah jalan menuju kemiskinan dan investasi adalah jalan menuju kekayaan. Kita sudah melihat contoh apa yang akan terjadi jika kita menabung atau menginvestasikan uang kita dalam jangka waktu yang panjang. Namun, apakah semuanya sudah sangat jelas? Mari kita cari tahu lebih dalam. Mari kita perjelas lagi. Dengan menyimpan uang kita dalam tabungan, uang kita akan terus berkurang karena termakan oleh inflasi yang ganas. Namun, situasinya berbeda ketika kita menginvestasikan uang dalam bentuk aset. Ekonomi bersifat siklus atau memiliki rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap serta teratur, dan krisis ekonomi biasanya terjadi kira-kira setiap 7-10 tahun. Selama periode tersebut, pendapatan penduduk turun sehingga mengakibatkan permintaan barang juga berkurang, yang pada akhirnya berdampak dalam pengurangan produksi dan penurunan nilai aset. Pada saat seperti itu, jika Anda sangat membutuhkan uang, Anda harus menjual aset Anda dengan harga yang kurang menguntungkan atau bahkan harus jual rugi. Contoh lain, pada Maret 2020 beberapa saham mengalami penurunan nilai dari lebih dari 50%. Jika pada saat itu Anda sangat membutuhkan uang, tentunya Anda akan menelan kerugian. Baik menabung maupun investasi sama-sama memiliki kekurangan. Jika Anda menabung uang di bank, uang Anda akan mengalami penyusutan nilai. Sementara jika Anda menginvestasikan uang Anda dan sewaktu-waktu memerlukan uang dalam kondisi darurat, ada risiko kerugian karena jika nilai aset Anda sedang turun. Lalu, apa yang harus dilakukan? Langkah terbaik adalah dengan menggabungkan keduanya. Bantal pengaman atau dana cadangan untuk keperluan tak terduga dan tabungan untuk tujuan jangka pendek, seperti menyimpan tabungan dalam instrumen konservatif. Sementara, investasi adalah untuk tujuan jangka panjang, namun dalam berinvestasi jangan lupa untuk melakukan diversifikasi aset. Misalnya pengeluaran rata-rata sebuah keluarga adalah sekitar $500 sebulan. Bantal pengaman minimum untuk mereka adalah $1.500. Jumlah itu cukup besar dan sangat disayangkan nilainya akan berkurang karena inflasi.
Oleh karena itu, bantal pengaman itu sebaiknya tidak disimpan di rumah atau di rekening bank. Berikut beberapa cara pendistribusian uang. 30% didepositkan dalam rupiah di bank, 30% didepositkan dalam mata uang asing, dan 40% dalam saham dan obligasi. Tentu saja, dengan cara tersebut, uang tidak dapat mendatangkan banyak penghasilan. Namun, tujuan bantal pengaman memang tidak untuk itu, melainkan melindungi Anda jika kehilangan pendapatan. Itulah sebabnya anggaran bantal pengaman tidak bisa diinvestasikan. Berikut beberapa hal yang perlu diingat. Tabungan adalah sisa pendapatan dan pengeluaran yang disimpan untuk penggunaan pada masa datang. Investasi adalah menanamkan uang dalam bentuk aset untuk menghasilkan keuntungan. Berinvestasi lebih menguntungkan daripada menyimpan uang di rumah. Anda tidak harus menginvestasikan semua uang karena Anda membutuhkan anggaran bantal pengaman. Anda dapat mengurangi dampak inflasi pada anggaran bantal pengaman dengan mendistribusikan uang dalam berbagai instrumen konservatif. Sekian pembahasan kita kali ini, dan pada pembahasan berikutnya kita akan mencari tahu bagaimana caranya mendapatkan lebih banyak uang dengan berinvestasi. Jangan lupa subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasinya.